Saudara-saudari yang terkasih, berkat dalam, semoga sehat semuanya. Mari kita lihat pengalaman saya, mungkin juga saudara-saudari alami. Dulu, kalau bangun tidur, itu malah walaupun matanya masih agak merem-melek, itu otomatis tangan saya akan pegang cari-cari begitu. Yang saya cari kacamata, supaya bisa langsung dipakai, lihat, dan otomatis duduk berdoa sebentar gitu, doa pagi sebentar. Tetapi sekarang ini agak berbeda. Bangun tidur itu memang tangan saya masih cari-cari gini, tapi kebanyakan itu yang saya cari bukan kacamata tapi HP. Saya cenderung untuk mencari HP daripada kacamata, walaupun nggak bisa lihat, tetapi pasti tangannya itu otomatis gatel pingin cari HP gitu. Nah, kalau saya sadari, saya rasakan itu memang sekarang ini begitu menyita waktu, perhatian, dan bahkan kebersamaan. Mungkin juga saudara-saudari rasakan, seringkali kita tidak, kalau bahasa Jawanya itu tidak jenak, tidak nyaman duduk bersama agak lama gitu. Misalnya makan lalu ngobrol itu, pasti kita langsung gelisah, rasanya pengen chatting, pengen lihat sesuatu yang menarik dan sebagainya. Lalu kembali kepada doa. Saya yakin saudara-saudari juga mengakui bahwa doa itu menjadi bagian yang penting dalam hidup. Kalau kita katakan penting, kita garis bawahi penting, itu berarti seharusnya itu menyita perhatian kita, menyita waktu kita. Tetapi kalau misalnya itu dikembalikan kepada kita dengan suatu pertanyaan, berapa waktu yang kita pakai untuk berdoa? Saya yakin berdoa, tetapi mungkin kita akan menjawabnya dengan senyum, dengan tersipu. Dalam arti menyadari bahwa, oh ternyata sedikit sekali waktu yang kita gunakan untuk berdoa. Bahkan buru-buru. Bahkan kita juga tidak nyaman kalau misalnya diajak berdoa agak lama sedikit. Entah itu misa, ibadat, jalan salib. Kalau bisa jalan salib cari yang paling singkat gitu. Rosario juga jangan banyak tambah-tambahan gitu. Mari kita lihat bulan Rosario saja, berapa yang setia. Misalnya setiap hari kita mendaraskan doa Rosario. Maka saya ingat ada beberapa santo santa yang menuliskan begini, mendaraskan 50 doa Salam Maria itu monoton. Iya benar, tetapi itu juga memurnikan dosa-dosamu yang monoton, ya kan? Dosa-dosa kita ya itu saja sebenarnya. Itu dikatakan Santo Yose Maria. Atau juga ada ungkapan begini, ketika sepasang kekasih bersama, mereka menghabiskan waktu berjam-jam mengulangi hal yang sama. Aku mencintaimu. Benar kan? Itu aja yang dikatakan, itu betah, itu vician dari sore sampai pagi. Aku mencintaimu, aku rindu padamu. Lalu apa yang hilang pada orang-orang yang berpikir misalnya Rosario itu membosankan? Yang hilang pasti cinta gitu. Kalau orang enggak mencintai, enggak cinta dengan doa, ya bosan gitu. Sama seperti orang yang sudah enggak suka dengan pasangannya, dengan pacarnya, ya sudah, itu awal putus itu pasti. Nah, saudara-saudari yang terkasih, beda dengan yang dikisahkan dalam Injil beberapa kali, bahkan sering. Sesibuk-sibuk Yesus itu selalu menempatkan atau memberikan waktu yang khusus untuk berdoa. Bahkan dalam Injil dikatakan Yesus berdoa semalam-malaman. Semalam-malaman itu lama loh, semalam-malaman. Itu bisa dari sore sampai pagi. Itu mau mengatakan apa? Yang pertama, soal kuantitas. Kalau itu dikatakan penting, pasti juga banyak yang dipakai. Kuantitas itu kan jumlah. Lalu yang kedua soal kualitas, soal kedalaman. Kalau kita mengatakan doa itu penting, bukan hanya lamanya, tetapi ini menjadi bagian dari sesuatu yang penting, relasi saya dengan Allah. Dan Yesus itu sungguh-sungguh memberi teladan yang sempurna untuk hal itu. Maka dia memberi waktu yang khusus, selalu menyempatkan diri untuk pergi ke atas gunung, ke taman untuk berdoa. Maka kita bisa belajar doa bagi Yesus yang pertama itu betul-betul menjadi saat untuk menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Bapa. Tidak mudah saya kira sebagai manusia.
Yesus menjalani perutusan Bapa itu, tetapi menjadi kesempatan bagi Yesus untuk menyelaraskan kehendaknya dan kehendak Bapa. Lalu yang kedua, ini menjadi wujud kerinduannya untuk selalu berjumpa dengan Bapaknya dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya sendiri. Maka bagi kita ini juga menjadi panggilan untuk berani berdoa setiap saat. Doa harus menjadi bagi kita adalah roh, jiwa, nafas. Kalau ini menjadi roh, menjadi jiwa dan nafas, maka kita hanya bisa hidup dari doa, bukan hanya makanan. Lalu ada hal penting lagi yang bisa kita renungkan begini. Doa itu menjadi sangat penting, maka butuh diperjuangkan. Kalau enggak, ya enggak bisa. Mengapa perlu diperjuangkan? Pertama, ini menjadi kesempatan kita untuk melawan diri kita sendiri, melawan kemalasan, melawan dosa gitu. Kadang-kadang kan kita malas gitu ya, mau mulai saja sudah malas. Baru kita tahu, oh nanti yang misa Romo itu lama lagi, sudah lebih baik nggak ikut misa itu. Lalu yang kedua, juga bisa menjadi kesempatan untuk melawan setan. Artinya apa? Setan itu sering menarik kita untuk tidak memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Allah itu. Dan ini seringkali menggoda kita. Nah, contoh konkret misalnya begini. Sekali, dua kali kita tidak berdoa, tidak ikut misa, tidak ikut pertemuan, tidak ikut doa bersama, pasti lama-lama malas. Besoknya malas, akhirnya sudah nggak ada kerinduan lagi sama sekali. Maka ini juga penting, kadang-kadang kita itu tidak adil juga sikap kita terhadap Tuhan. Kita sering menuntut, kok doa-doa saya nggak dikabulkan. Padahal kita yang tidak setia, kita yang tidak berjuang. Atau bahkan seringkali kita tidak memberi waktu, tidak memberi ruang bagi Allah dan rahmatnya untuk masuk dalam diri kita. Mengapa? Ini sudah penuh, pikiran kita sudah penuh, hati kita sudah penuh dengan macam-macam hal yang jelek. Bagaimana mau masuk? Bagaimana rahmat itu bisa bekerja? Kalau diri kita sudah penuh, maka kita diberi kesempatan dalam doa itu untuk melepaskan semua dulu. Mungkin juga kemarahan, iri, dengki, serakah, segala sesuatu yang tidak baik, dosa, mohon pengampunan, baru rahmat Allah akan masuk dan kita akan menyadari bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita sungguh menyadari sekali lagi bahwa doa itu bukan hanya soal kebutuhan dan kewajiban, tetapi sungguh-sungguh menjadi kerinduan bagi saya. Kalau soal hanya soal kebutuhan dan kewajiban itu biasanya sebentar. Entah kuantitas atau kualitasnya itu tidak istimewa bagi kita. Tapi kalau itu suatu kerinduan berarti karena saya mencintai. Karena saya mencintai, maka saya akan memberikan perhatian khusus, istimewa seperti yang dilakukan oleh Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.